Sesuatu yang fenomenal sedang terjadi di dunia balap Moto3. Dan pusat kekacauannya cuma satu, Veda Ega Pratama. Iya, satu orang ini bikin suasana berubah. Yang tadinya santai jadi tegang. Yang tadinya pede jadi mikir ulang. Ini anak kenapa cepet banget? Baru debut di Thailand, langsung finish posisi 5. 5 bro, itu bukan posisi coba-coba. Itu posisi, permisi saya numpang lawat depan ya. Pembalap lain latihan bertahun-tahun. Veda datang, gas, langsung masuk top 5. Ini bukan rookie, ini cheat code. Dan sekarang dia mau lanjut ke Brasil. Bukan sekedar ikut balapan, tapi kayaknya mau bikin keributan lagi di depan. Yang bikin makin serem, dia punya senjata rahasia. Bukan nitro, bukan juga tombol turbo, tapi pengereman. Iya, pengereman. Orang lain ngebut di trek lurus, Veda malah nunggu, terus ngerem paling terakhir. Pembalap lain rem sekarang, Veda santai bro, belum waktunya. 3 detik kemudian, nah sekarang. Dan anehnya, dia masih bisa belok dengan mulus. Ini bukan teknik biasa, ini antara jenius atau nekat yang kebangetan. Makanya, banyak rival mulai panik. Mereka mungkin lagi briefing, strategi kita gimana? Jangan sampai Veda di belakang kita. Apalagi sirkuit Brasil itu banyak tikungan tajam. Artinya, area favorit Veda. Ibaratnya, orang lain kesana buat balapan, Veda kesana buat berburu. Dan yang bikin makin lengkap, mentalnya juga nggak masuk akal. Biasanya rookie itu deg-degan, keringat dingin, overthinking sebelum start. Veda senyum, kayak lagi mau jalan-jalan, bukan balapan. Bahkan bos tim Honda Hiroshi Aoyama sampai angkat bicara. Katanya, Veda mentalnya kuat banget. Kalau diterjemahin bebas, ini anak nggak punya rasa takut ya. Bayangin, lawannya senior semua, yang pengalaman segudang. Tapi Veda tetap santai. Mungkin di dalam helm dia mikir, ya udah sih, kita coba dulu aja. Dan sekarang targetnya udah naik level. Dulu yang penting finish, sekarang podium lah, masa enggak? Ini perkembangan yang cepat banget, kayak upgrade karakter di game tapi pakai cheat. Dan dunia mulai sadar, ini bukan sekedar pembalap baru, ini ancaman baru. Bahkan kalau nanti dia konsisten, bisa-bisa sebelum balapan dimulai, ada yang bilang, grid siap, siap, Veda di mana? Depan. Ya udah, kita rebutan posisi 2 aja. Intinya satu, Veda itu kombinasi unik. Senyumnya santai, tapi aksinya bikin jantung copot. Dan kalau di Brasil nanti dia tampil gila lagi, jangan kaget kalau tiba-tiba komentator teriak, fans berdiri, dan rival cuma bisa bilang, yah, dia lagi. Karena satu hal yang pasti, buat bikin cerita. Dan kayaknya ini baru awal dari kekacauan yang lebih besar. Kok ada yang senyum? Bayangin ya, Veda Ega Pratama alias The Mantis sebentar lagi mau turun di Free Practice 1 hari Jumat 20 Juni. 45 menit doang. Iya, 45 menit. Waktu yang buat kita dipakai buat rebahan, scroll TikTok, tiba-tiba udah malam. Tapi buat Veda, itu 45 menit bisa menentukan masa depan. Bahkan mungkin menentukan apakah dia bakal ngerem di titik yang benar atau ngerem di warung kopi sebelah sirkuit, Cuk. Ini juga jadi momen pertama dia kenalan sama sirkuit Ayrton Senna di Brasil. Dan ingat, ini bukan sirkuit yang udah kayak rumah sendiri. Kalau Thailand, masih mending, pernah lewat Asian Talent Cup. Kalau Brasil, ini levelnya, halo, saya siapa? Ini tikungan apa? Kenapa tajam banget?
Jadi di FP1 nanti, Veda bakal belajar banyak hal penting. Titik pengereman, karakter tikungan, racing line, dan yang paling penting, jangan sampai salah masuk pit. Apalagi nyasar ke parkiran penonton, Cuk. Tapi sebelum kita bahas perjuangan Veda di Brazil, euforia di Thailand ternyata masih belum hilang, bro. Gimana enggak? Debut langsung finish posisi 5. Itu bukan debut, cu. Itu namanya langsung ngajak senior-senior mikirin ulang hidupnya, cu. Dan gara-gara itu, sekarang Veda lagi dipantau 2 tim besar. Satu dari Moto2, satu dari Moto3. Ini udah kayak anak baru masuk sekolah, tapi langsung diperebutkan ekskul elit, cu. Yang pertama, dari Moto2, Italjet Gresini. Ini tim bukan kaleng-kaleng, dan ternyata mereka udah ngelirik Veda dari lama. Bukan yang, wah bagus nih anak, tapi lebih ke, ini anak kalau diasah bisa bikin yang lain pusing, Cuk. Bahkan yang bikin plot twist sinetron makin kenceng, anaknya Direktur Gresini sekarang jadi asisten pribadi Veda, Cuk. Ini udah bukan sekedar scouting, ini udah deketin pelan-pelan biar nggak direbut tim lain, Cuk. Terus pindah ke Moto3, ada Red Bull KTM Ajo. Tim ini kalau diibaratkan pabrik pencetak pembalap berbakat level dewa, Cuk. Dan makin masuk akal, karena Veda sekarang udah jadi bagian dari keluarga Red Bull. Logo 2 banteng merah udah nempel di helm. Artinya apa? Artinya Veda sekarang bukan cuma pembalap, tapi juga manusia dengan aura sponsor mahal, Cuk. Menariknya lagi, kalau dibandingin sama rider KTM Ajo sekarang, Veda itu udah sejajar, Cuk. Satu rider cuma beda 1 posisi di depan, satunya lagi malah di belakang Veda. Ini ibarat anak baru masuk tongkrongan tapi udah duduk di kursi paling depan, Cuk. Dan di usia 17 tahun, Veda udah debut di Moto3 bareng Honda Tim Asia. Terus langsung finish kelima di balapan pertama. Coba bayangin, lintasan panas, tekanan tinggi, semua orang ngeliatin. Kalau kita baru diliatin dosen aja udah lupa nama sendiri, Cuk. Tapi Veda tenang, fokus, dan hasilnya boom, posisi 5, Cuk. Sekarang dia juga jadi atlet Red Bull, dan dia punya harapan sederhana. Dia pengen lebih banyak atlet Indonesia bisa dapat kesempatan kayak dia. Bukan cuma di balap, tapi di semua olahraga.